Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Luigi Campitelli, mahasiswa Stikes Pantirapih tingkat 2, Prodi Sarjana Keperawatan. Eh, di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan kepada siswi SMA Kanisius, Yogyakarta, tentang dysmenorrhea pada remaja. Eh, saya sudah mengeksplorasi perasaan saya. Sini saya merasa gugup, tetapi eh, saya sudah mempelajari materi dan saya sudah siap untuk melakukan tindakan. Sebelum saya melakukan tindakan, izinkan saya untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Selamat pagi adik-adik. Perkenalkan nama saya Dwiki Kampideli. Saya dari mahasiswa Stikes Pantirapih. Di sini saya akan memberikan pendidikan kesehatan tentang dysmenorrhea pada remaja. Eh, Kebanyakan kan dari adik-adik ini kan sudah memasuki masa reproduktif, yang dimana pada adik-adik ini kan sudah mengalami haid ya, benar begitu Dek? Benar, Bruder. Oh iya. Jadi di sini saya akan memberikan pendidikan kesehatan. Nanti waktunya untuk saya memberikan pendidikan kesehatan ini sekitar 20 sampai 30 menit ya. Oh iya, Bruder. Nanti kalau misal saya nggak tahu, boleh tanya. Oh ya, nggak apa-apa, boleh tanya kok. Di sini kita buka sesi pertanyaan juga. Nah, sebelum saya melanjutkan ke eh, pendidikan kesehatannya, apakah dari adik-adik ada yang ingin ditanyakan lagi? Belum ada, Bruder. Tadi waktunya 20 sampai 30 menit ya? Iya, benar 20 sampai 30 menit untuk melakukan pendidikan kesehatan ini. Ada lagi yang ingin ditanyakan dari adik-adik? Tidak ada, Bruder. Oh, iya. Mungkin biar lebih enak saya panggil teman-teman aja ya, biar gimana? Biar kita lebih enak. Boleh? Ya, baik. Ini sebelumnya saya share screen dulu ya untuk materinya. Baik, Bruder. Ya, apakah sudah kelihatan adik-adik untuk ininya, materinya? Nah, Sudah. baik kita langsung saja ke materinya. Untuk yang pertama itu, apa sih yang dimaksud dengan dysmenorrhea? Nah, dysmenorrhea ini adalah nyeri yang menyerang pada perut menjelang atau selama haid. Nah, dalam keadaan yang normal, nyeri haid hanya membuat wanita merasa sakit saja. Tetapi dalam keadaan yang parah, nyeri haid ini juga bisa membuat wanita tidak dapat bekerja dan dapat harus beristirahat juga. Nah,
Untuk dysmenorrhea ini ada dua jenis. Yang pertama itu ada dysmenorrhea primer dan ada nyeri dysmenorrhea sekunder. Nah, nyeri head primer ini nyeri menstruasi yang terjadi tanpa adanya kelainan kandungan. Sedangkan untuk dysmenorrhea sekunder itu nyeri menstruasi yang terjadi karena adanya kelainan kandungan. Baik, untuk selanjutnya, sini ada faktor-faktor penyebab terjadinya dysmenorrhea primer. Untuk yang pertama itu ada faktor psikologis. Nah, biasanya yang terjadi pada remaja dengan emosi yang tidak stabil mempunyai ambang nyeri yang rendah, sehingga dekat sedikit rasa nyeri dapat merasakan kesakitan. Yang selanjutnya ada faktor endokrin. Untuk faktor endokrin ini pada umumnya dihubungkan dengan kontraksi usus yang tidak baik. Nah, hal ini sangat erat kaitannya dengan pengaruh hormonal. Jadi peningkatan hormon prostaglandin yang akan menyebabkan terjadinya kontraksi uterus yang tidak terkoordinasi sehingga menimbulkan nyeri. Next, selanjutnya di sini ada faktor penyebab dysmenorrhea sekunder. Nah, untuk faktor penyebab dysmenorrhea sekunder ini terdapat dua juga. Yang pertama itu ada faktor konstitusi, seperti adik-adik menderita penyakit anemia, pemakaian kontrasepsi IUD, ya juga terdapat benjolan yang menyebabkan pendarahan, tumor atau fibroid. Yang selanjutnya ada faktor anomali uterus kognital. Ini seperti rahim yang terbalik, peradangan selaput rahim. Untuk selanjutnya kita masuk ke tanda dan gejala. Nah, apa saja sih tanda dan gejala yang ada pada masalah head ini, ya, yaitu dysmenorrhea ini? Yang pertama itu nyeri pada bagian perut bawah. Nah, biasanya nyeri ini akan muncul, akan dirasakan oleh yang adik-adik atau yang sedang mengalami head, itu akan dapat mengganggu aktivitas. Yang selanjutnya itu ada nyeri yang dirasakan seperti kram yang timbul dan hilang atau sebagai nyeri tumpul yang terus-menerus ada. Nah, untuk nyeri yang timbul itu nyeri yang timbul sesaat sesudah atau selama head mencapai puncaknya dalam waktu 24 jam dan setelah 2 hari itu normalnya akan menghilang. Nah, untuk dysmenorrhea ini sendiri sering disertai dengan sakit kepala, mual, sembelit, atau diare, dan sering berkemih. Kadang-kadang sampai terjadi muntah. Selanjutnya kita masuk ke penanganan dysmenorrhea. Yang pertama itu, jika adik-adik merasakan nyeri yang hebat pada saat haid, adik juga bisa beristirahat dengan cukup, yaitu dan selanjutnya juga lakukan olahraga yang teratur. Sarankan di sini berjalan ya, seperti jalan santai begitu. Selanjutnya lakukan pemijatan, bisa juga dengan melakukan kompres air hangat di area sekitar perut. Minum air putih yang banyak, hindari konsumsi garam berlebih, serta kafein untuk mencegah pembengkakan dan retensi cairan. Selanjutnya, makan makanan yang kaya zat besi, kalsium, vitamin B kompleks seperti susu, sayur-sayuran yang hijau, yang
biasa dimakan begitu. Jadi kalau adik-adik yang nggak suka sayur, nah ini PR nih buat adik-adik yang sedang mengalami head. Nah itu harus banyak makan sayur-sayuran ya, Dek. Nah, Oh untuk iya ya, selanjutnya, suka makan sayur, pantesan suka sakit gitu ya. nah itu makanya karena adik itu suka jarang mengkonsumsi sayur, makanya kalau head itu mungkin bisa terasa sakitnya itu berlebih. Sekarang kita masuk ke pengobatannya ya. Nah, Oke, udah. untuk pengobatan dysmenorrhea ini sendiri itu bisa dengan terapi hormonal. Nah, apa sih itu terapi hormonal? Terapi hormonal ini yaitu pengobatan untuk meredakan dysmenorrhea dan lebih tepat diberikan pada wanita yang ingin menggunakan alat kontrasepsi atau KB berupa pil. Nah, jenis hormon yang diberikan pil progestin yaitu estrogen rendah dan progesteron tinggi. Nah, dalam pemberian pil ini dari hari kelima sampai hari 25 siklus haid dengan dosis 5 sampai 10 mg per hari. Diharapkan dengan pemberian ini dengan terapi hormonal ini, hormon progesteron yang diberikan pada hari ke-16 sampai hari ke-25 itu siklus hari ke-25 siklus haid setelah keluhan nyeri berkurang. Untuk selanjutnya, di sini ada terapi obat non steroid antiprogastidin. Nah, non steroidal anti-inflammatory drugs atau yang disingkat dengan NSAIDs yang dimana di sini dengan pemberian obat ini dapat menghambat produksi kerja prostaglidin yang prostaglidin ini digunakan untuk mengatasi dysmenorrhea primer. Penggunaan NSAIDs ini tidak boleh diberikan kepada wanita hamil. Mengapa? Karena penderita yang dengan menggunakan hamil ini kan yang pada wanita hamil ini kan kita tidak tahu bagaimana keadaannya. Nah, untuk selanjutnya itu pemberian obat ini juga tidak boleh diberikan kepada pasien yang dengan menderita saluran pencernaan, asma, dan alergi. Nah, untuk dosisnya ini disarankan menggunakan dosis yang sudah dianjurkan oleh dokter. Nah, untuk selanjutnya, untuk tindakan pendidikan kesehatan ini sudah selesai. Selanjutnya dari kakak ingin tahu nih gimana respon dari adik-adik. Itu nanti dalam bentuk tanya jawab ya, Kak? Iya, nanti kalau nanti ini saya akan berikan beberapa pertanyaan. Sebelumnya dari apa yang kakak jelaskan, apakah ada yang ingin adik tanyakan? Dari adik-adik ingin tanyakan? Belum ada sih. Oh iya. Belum ada, mungkin lanjut dulu. Baik, jika tidak ada, Ki, baik adik-adik, kan tadi kan kakak tanya nih, saya tanya adik-adik mengatakan tadi nggak ada yang mau bertanya. Nah, sekarang kakak yang bertanya sama adik-adik. Tadi dari slide yang kakak jelaskan,
Kakak ingin bertanya apa sih yang dimaksud dengan dysmenorrhea itu? Jelaskan, tadi ada dua itu. Kak, saya mau coba menjawab ya. Oh iya, boleh. Jadi, dysmenorrhea itu nyeri pada saat kita mengalami menstruasi. Nah, ini bisa terjadi saat sebelum menstruasi atau sesudah menstruasi. Nah, Nah, benar. tadi kalau nggak salah ada dua macam. Ada Ya, dysmenorrhea primer sama dysmenorrhea sekunder. Nah, kalau yang primer itu dia nggak disertai sama kelainan. Nah, tapi lupa kelainan apa. Kalau yang sekunder itu disertai dengan kelainan. iya. Baik, benar ya Adik Silvi. Nanti kalau untuk ini, untuk pengertiannya dysmenorrhea primer itu disertai dengan kelainan kandungan. Nah, kalau untuk eh, dysmenorrhea primer, sekunder itu tidak disertai dengan kelainan kandungan itu. Oh, jadi kelainan kandungan ya? Iya. Eh, Baik, ini untuk pertanyaan selanjutnya ini. Pertanyaan selanjutnya, apa saja sih tanda dan gejala dysmenorrhea ini? Sebutkan tiga saja. Tanda dan gejalanya itu yang nyeri itu bukan ya, yang nyeri di perut bagian bawah yang itu bukan. Iya, benar. Ayo, dua lagi. Itu nyeri perut bagian bawah, lalu biasanya kayak dia bisa sakit kepala tadi kalau nggak salah, sama bisa mual. Ya, Bisa bikin mual, benar. sama nyerinya itu hilang timbul. Iya. Jadi untuk nyerinya ini hilang timbul. Dan eh, dysmenorrhea ini juga dapat menyebabkan mual muntah. Eh, untuk pertanyaan selanjutnya, yang kakak ingin tanyakan kan tadi sudah tanda dan gejalanya nih. Eh, Kakak mau tahu apakah adik-adik sudah mengetahui bagaimana sih penanganannya ini? Jika kalau adik-adik merasakan kram perut atau bagaimana begitu, sebutkan dua saja. Ini Kak, aku coba jawab lagi ya. Oh, Jadi iya. kalau kita lagi desminer itu, menurut yang Kakak jelaskan itu tadi kita bisa mengkonsumsi sayur. Nah, kayak yang tadi Nah, saya sempat bilang, saya itu nggak pernah mengkonsumsi sayur. Terus bisa beristirahat atau bisa olahraga ringan, yang disarankan itu jalan kaki atau bisa relaksasi kompres atau kompres tadi kalau nggak salah, kompres air hangat. iya benar. Kalau untuk kompres itu di bagian perut bisa dikompres dengan air hangat. Di Silvi ini pintar sekali ya. Nanti bisa PC kakak untuk kakak kasih hadiah. Oh, terima kasih Kak. Ya, eh, baik. Kakak sudah melakukan pendidikan kesehatan kepada adik-adik. Eh, kan kakak sudah bertanya juga sudah bertanya tadi sama adik-adik. Sekarang kakak tanya lagi ini, apakah ada dari adik-adik yang ingin ditanyakan atau kurang jelas dari penjelasan kakak tadi dari tentang dysmenorrhea ini? Eh, nggak ada Kak. Paham, Oh, kalau sudah paham. Ini harapannya pengen diterapin aja hal-hal yang baik yang didapatkan tadi. ya, diharapkan dari pendidikan kesehatan ini adik-adik itu dapat menerapkan terutama untuk penanganan jika adik-adik mengalami dysmenorrhea ini. Baik adik-adik, jika tidak ada pertanyaan, kakak sudahi untuk pendidikan kesehatan ini. Eh, Kakak ucapkan terima kasih, banyak-banyak terima kasih dari partisipasi adik-adik. Semoga apa yang kakak sampaikan dapat berguna bagi adik-adik dan dapat diterapkan dalam kehidupan. Eh, Akhir kata kakak ucapkan selamat pagi, terima kasih. Selamat pagi Kak, terima kasih.
Baik, selamat pagi Bu. Saya sudah melakukan tindakan yaitu berikan pendidikan kesehatan tentang Dysmenorrhea kepada siswi-siswi SMA Canisius Yogyakarta. Dari hasil yang saya dapatkan bahwa siswi-siswi tersebut bersemangat sekali untuk mendengarkan apa yang saya sampaikan. Dari evaluasi subjektifnya, siswi mampu untuk menjawab pertanyaan yang saya berikan, dan dalam waktu penyampaian materi, hal-hal yang tidak jelas ditanyakan oleh siswi tersebut, dan dokumentasi ini saya buat pada tanggal 8 Juli 2021 Yogyakarta. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.